Halo, puji nama Tuhan, haleluya. Saya percaya semua saudara dalam keadaan baik, amin. Yuk kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu saya undang saudara untuk bagi berdiri dulu sebentar. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami, kebaikan bagi kami Tuhan untuk hari ini. Kalau kami bisa hadir untuk memuji, menyembah nama-Mu dan bahkan mendengar firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan ada sesuatu rencana yang luar biasa bagi hidup kami. Ketika kami datang Tuhan tidak kembali dengan sama, tapi kami kembali menjadi lebih baik dan menjadi makin seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, menyembah nama-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk tempat kita Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih. Haleluya. Kami datang padamu, kami menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau jamah setiap kami, Kau penuhi kami, Kau urapi kami, untuk kami memuliakan nama-Mu. Katakan bersama-sama, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Katakan lagi dan bertemu padamu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, katakan lagi di awal, Bapa kami datang padamu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada
lagi berdiri di hadapan Tuhan, dengan sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya. yang sukacita Tuhan. Berikan kami bisa memuji, berikan kami bisa menyembah, berikan kami bisa menaikkan, meninggikan nama-Mu Tuhan, untuk nama-Mu terus dimuliakan di tempat ini Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan.
Kami siap lebih lagi, kami siap lebih lagi untuk memuji, menyembah nama-Mu. Hai dalam nama Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita duduk, silakan duduk di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami datang padamu Tuhan. Kami datang padamu Tuhan Yesus untuk bersatu hati Tuhan. Untuk bersatu hati kepadamu. Kami menaikkan doa kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu terus mengalir Tuhan. Lawatan-Mu memenuhi setiap kehidupan kami. Biarkan kami terus bergairah Tuhan untuk datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko beserta keluarga. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan serta pengurapan yang daripada-Mu, dan juga kepada para wakilnya Engkau memberikan kesehatian ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala cabang, gembala rayon, kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan serta selalu dalam tuntunan-Mu. Secara khusus kami menyerahkan gembala CK4 ya Tuhan, Bapak Pendeta Wiliar Kauntu beserta keluarganya dan para wakil-wakilnya serta semua gembala-gembala dan jemaat di CK4. Engkau memberikan pengurapan yang baru dan memakai dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala kami di tempat ini. Engkau terus menyertai Tuhan, Bapak Pendeta Immanuel Stopo serta Ibu Helen serta anaknya Andi dan Debbie dan cucunya Abigail Tuhan. Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan gembala kami. Biarkan gembala kami terus menjadikan teladan buat banyak orang, menjadi terang buat banyak orang, dan terus memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarkan melalui keluarga gembala kami, banyak orang-orang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat wakil gembala di tempat ini, Pak Wisnu, Ibu Susi, dan Adit anaknya Tuhan. Kami percaya Engkau juga senantiasa menyertai, Engkau melindungi dan Engkau memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan daripada-Mu terus menyertai kehidupan wakil gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa pada siang hari ini menyerahkan Indonesia. Kami terus berkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami percaya Engkau menuntun dan memberkati bangsa kami Indonesia. Perekonomian Indonesia semakin hari semakin bangkit Tuhan. Setiap virus-virus yang ada di Indonesia, kami percaya Tuhan dihilangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga bangsa kami Tuhan mengalami keamanan dan kedamaian Tuhan. Kami berdoa buat presiden kami, wakil presiden, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan dari Bapa untuk dapat memimpin bangsa ini dengan bijaksana, serta para menteri-menteri DPR, MPR, TNI, Polri, kehakiman dan kejaksaan. Bapa berikan kepada mereka agar bekerja sama dengan sehati. Kami juga berdoa untuk terjadinya Pentakosta yang ketiga. Biarkan Pentakosta yang ketiga ini membangkitkan Tuhan generasi-generasi Yeremia. Mereka hidup kudus, hidup cinta akan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui generasi anak-anak muda ini Tuhan akan bangkit bahkan jutaan anak-anak muda ini Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat GBA, COG, ORU, WEA dan EPT. Engkau pakai lembaga-lembaga ini sebagai saluran berkat-Mu dan alat-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Pentakosta ketika dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Kami juga menyerahkan Tuhan jemaat-Mu di GBI Home ini. Kiranya Tuhan menyembuhkan setiap mereka yang sakit, memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah,
menghiburkan setiap mereka yang susah. Dan kami percaya Tuhan, setiap yang mengalami masalah, Tuhan memberikan jalan keluar. Biarlah setiap jemaat-Mu terus hidup dengan mata tertuju kepada Tuhan, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The second Pentecost will be even greater than the first." Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini,
Maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Kami telah memuji, kami telah memberikan terbaik buat-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu di GBI Home ini Tuhan Yesus, jemaat-Mu Tuhan. Dan menyatakan Kau ajaib. Dan kami juga tahu Tuhan, bukan hanya ajaib Tuhan, tapi Engkau Allah yang mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan lagi, Bapa Kau mendengar seruan hati kami Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam. Terima kasih Tuhan. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk saya dong Bapak Ibu untuk bangkit di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa pengalih kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tahu Tuhan, pada saat Engkau bersama kami akan memiliki ketenangan, memiliki damai sejahtera. Dan kami tahu Tuhan, di hari-hari yang terakhir ini kami sangat memerlukan Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi siang hari ini, keadaan baik Tuhan berikan bagi setiap kami. Dengan keadaan yang sehat kami boleh datang ke tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Ucap syukur buat apapun yang boleh kami alami sampai hari ini, baik keadaan suka ataupun duka. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami dan Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar kalau kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kau mengurapi kami setiap kami tanpa terkecuali. Beri kami telinga seorang murid, beri kami hati yang siap untuk menerima taburan firman, sehingga apa yang tertabur pada hari ini boleh menjadi terang buat langkah kami ke depan. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Thank you Andi dan seluruh tim worshiper. Beberapa waktu yang lalu kalau Bapak Ibu membaca berita, mendengar di sosial media di Amerika Serikat, khususnya di Asbury University, terjadi satu kegerakan yang luar biasa. Ada yang dengar? Ada yang tahu? Ya, saya jujur, waktu dikatakan dulu ada Azusa Street atau apa, saya nggak bisa ngebayangin seperti apa sih namanya suatu kegerakan Roh Kudus. Tetapi waktu Asbury terjadi, saya penasaran. Saya kan aktif di sosial media dan saya cari seperti apa. Bahkan itu hampir 1 bulan itu ada live terus di YouTube. Nah, saya sekali-sekali ngikut live-nya. Saya mau tahu kayak apa. Walaupun saya nggak ngerti itu bahasanya. Wah, maksudnya saya secara bahasa Inggris saya nggak terlalu fasih ya. Jadi saya nggak terlalu paham. Nah, yang saya melihat dan saya coba cari-cari gitu ya, mengapa itu bisa terjadi? Kegerakan Roh Kudus di Asbury. Ternyata bukan karena ada hamba Tuhan hebat di sana yang berdoa dan berkhotbah, bukan. Bukan ada tim worship yang begitu hebat yang kita tahu, mungkin bukan. Tetapi karena ada sekelompok anak muda yang memiliki kerinduan akan Tuhan. Ya, hanya sekelompok anak muda, kurang lebih 20 orang kalau saya nggak salah. Nah, ini soalnya ada beberapa artikel yang ngomong berapa orang. Ya, kalau saya cuma katakan sekelompok kecil anak muda yang memiliki kerinduan akan terjadinya gerakan Roh Kudus, akan terjadinya satu perubahan di tempat mereka berada. Mereka bersama-sama berdoa dan terjadilah gerakan itu. Ya, kalau Bapak Ibu belum tahu nggak apa-apa, saya ceritakan. Saya hari ini hanya bercerita. Nah, jadi di university itu, di hall, itu ada kayak aula, ada chapel, ya. Mereka berdoa dan mendadak yang berdoa itu nggak mau pulang.
Karena mereka merasa di situ damai sekali, di situ tenang sekali, di situ ya kalau kita ngomong bahasa gampang, di situ enak sekali lah. Sehingga mereka hanya pulang sebentar lalu balik lagi. Dan ternyata bukan hanya di dalam chapel itu, bukan hanya di dalam ruangan itu, tetapi gerakan itu sampai keluar-luar sehingga banyak orang masuk. Dan yang terjadi adalah sampai mengantri keluar. Ya, dan bukan hanya di Asbury tapi di Yale University katanya juga sampai ada kerinduan seperti itu. Nah, yang saya mau bagikan Bapak Ibu, saya berdoa agar gerakan itu boleh terjadi di sini. Amin. Ya, saya tadi waktu duduk, saya cukup lama tahu tentang GB Home ini, ya mungkin udah lebih dari 5 tahun kali Ibu ya. Saya tahu bagaimana dulu saya bilang ini enak banget waktu dulu saya datang pertama kali. Bukan disodori apa-apa, disodori makan di bawah dulu. Saya ingat tuh, ya ada rice cooker, saya bilang, ini gereja keren banget. Jujur saya ngomong, ini keren. Namanya Home, yuk makan, ada tempe goreng, saya ingat waktu itu ya. Ini keren saya bilang. Lalu semakin hari saya bilang, wah ini bagus. Nah Bapak Ibu saya cuma bilang, bukan hal satu yang mustahil kalau kegerakan seperti Asbury terjadi di GBI Home. Amin. Saya cuma mau katakan kalau kita semua di sini, mungkin di sini ada 20-30 orang, mau sama-sama bersehati, mau sama-sama punya kehausan akan Tuhan, haus akan Tuhan, sama-sama berdoa, gerakan itu bisa terjadi. Kan dikatakan Pentakosta ketiga terjadi dari Indonesia. Indonesianya mana? Ini Indonesia. Amin. Ya. Waduh, kalau sampai itu terjadi, saya bilang saya salah satu yang pernah ke situ dan saya mau datang lagi because this is my home. Ya. Yeah. Nah, Bapak Ibu, bangkit dan jadi pemenang. Ini menurut saya Pak Niko keren sekali kasih visi. Bangkit dan jadi pemenang. Kenapa? Kalau saya lupa saya pernah sampaikan di sini apa enggak. Waktunya udah nggak lama lagi. Kalau bukan ini saatnya anak-anak Tuhan bangkit dan jadi pemenang, mau tunggu kapan? Mau tunggu kapan? Jadi kalau dikatakan bangkit dan jadi pemenang, Bapak Ibu harus aminkan sekeras-kerasnya dan pegang itu bahwa tahun 2023 adalah tahun saya untuk bangkit dan tahun saya untuk jadi pemenang. Mungkin kalau kemarin-kemarin dikatakan tahun paradigma yang baru masih nggak ngerti. Pak Niko setiap tahun kan ada kasih ya visi setiap tahun. Udah lewat-lewat kok saya nggak mengalami, mungkin Bapak Ibu berkata seperti itu. Tapi yuk kita coba merubah paradigma kita, merubah pikiran kita. Dan mulai tahun ini, mumpung baru bulan Maret akhir walaupun akhir, kita boleh berkata tahun ini adalah tahun kemenangan buat saya dan tahun kebangkitan buat saya. Nah, untuk bangkit dan menang, saya nggak pernah bosan-bosan apa yang pernah saya dapat, saya bagikan kepada setiap orang yang kalau lagi ngobrol sama saya, bahwa yang pertama-tama dan yang terpenting adalah bagaimana engkau mengenal Tuhan. Mengenal bukan berbicara kamu datang ke gereja setiap minggu, setiap hari di gereja, duduk di gereja, hanya menyembah Tuhan, baca firman. Mengenal bukan, nggak cukup seperti itu. Mengenal itu butuh satu pengalaman. Saya tahu Andi namanya, saya tahu nomor teleponnya, saya tahu istrinya Debbie, saya tahu anaknya Abigail, saya tahu papa mamanya Pak Im dan Bu Helen. Tapi belum cukup kalau saya nggak pernah makan duduk bareng sama Andi, saya ngobrol sama dia, saya tanya dia kabarnya gimana. Itu baru namanya kita adalah proses pengenalan. Pun bersama Tuhan, kita menyembah Tuhan, datang ke gereja, menyembah Tuhan, baca firman, belum cukup. Itu belum mengenal. Iya kita tahu, tapi belum, menurut saya kurang afdol gitu mungkin ya. Kurang afdol kalau kita belum punya pengalaman bersama Tuhan. Kadang-kadang kalau kita doa bersama Tuhan, apa yang kita ungkapkan? Hanya yang maunya kita. Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini, Tuhan saya mau ini, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini. Tapi pernahkah kita dalam berdoa kita bertanya, Tuhan mau apa sih buat saya? Apa maunya Tuhan untuk saya?
Apa maunya Tuhan untuk saya lakukan buat Tuhan? Pernah gak kita kalau dalam doa, nggak jangan minta, cuma nanya itu sama Tuhan, Tuhan mau apa? Saya pun mungkin dalam 10 doa paling hanya 1 kali kalau lagi istilahnya otaknya lagi lempeng, iya Tuhan maunya apa sih? Sisanya apa? Doa kita yang minta, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya. Setuju ya? Benar gak? Jujur deh. Apa saya sendiri sini yang paling berdosa? Yang lain doanya udah benar. Proses mengenal Tuhan menurut saya di hari-hari ini, saya waktu awal pandemi tahun 2020 saya bilang, mengenal akan Tuhan akan jadi kunci kita ke depan. Bagaimana pengalamanmu bersama Tuhan akan menjadi kunci kita ke depan. Hari-hari ini makin gak benar Bapak Ibu. Hanya karena urusan perempuan, seorang anak sampai diinjak-injak. Ya kan? Kejahatan udah makin luar biasa. Dan yang menurut kita, kok bisa sih cuma hal sepele begini dia bisa berbuat kayak gitu. Itu terjadi hari-hari ini. Tadi waktu datang saya berbicara dengan Pak Wisnu tentang penyakit. Penyakit aneh-aneh nih. Gak jelas. Diceritakan dari sisi kedokteran. Wah, karena populasi manusia meningkat, lalu mulai berubah ekosistem, dan mulailah yang hutannya gundul, pemanasan global, lahirlah satu penyakit-penyakit baru. Bahkan kalau kita dengar baca di sosial media di mana virus purbakala katanya bangkit lagi. Wah, serem banget. Virus zombie bangkit lagi. Wah, serem banget. Bukan kita aja yang harus bangkit dan jadi pemenang, virus juga bangkit katanya. Wah, repot juga ya. Tapi saya cuma bilang ini, jangan takut. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan mengetahui segala rancangan-rancangan Dia dalam hidup kita. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan masa depan yang penuh harapan. Tuhan gak pernah gagal kalau Tuhan berjanji. Tetapi yang dibutuhkan adalah bagaimana kita punya pengalaman bersama Tuhan hari-hari ini. Tadi saya bilang, kalau saya kenal Andi, saya tahu sifat Andi. Oh, Andi orangnya periang. Lagu santainya dia loncat bisa tinggi, terus saya bilang, jangan tinggi-tinggi dalam hati saya. Kena ntar di atas. Misalnya kayak gitu ya. Kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu sifat-sifat Tuhan. Walaupun hari-hari ini mungkin Bapak Ibu katakan, aduh hidup gua susah banget. Kita tetap bisa tenang. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Bahkan ada satu statement mengatakan, dunia boleh seperti apapun, tetapi tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan begitu setia, Tuhan begitu baik. Tuhan yang berkuasa atas seluruh dunia ini, yang saya katakan, Tuhan masih pegang kendali atas dunia ini. Itu adalah Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Kalau Tuhan yang seperti itu menyertai kehidupan kita, keadaan dunia boleh seperti apa yang tadi katakan virus zombie bangkit lagi atau apapun, kita akan tetap tenang. Karena kita tahu siapa yang ada bersama kita. Jadi kalau saya katakan yang poin pertama paling penting supaya kita bisa bangkit dan jadi pemenang adalah bagaimana pengalamanmu bersama Tuhan. Terkadang Bapak Ibu, masalah Tuhan izinkan terjadi. Dan satu state yang saya pernah saya catat, bahwa Tuhan tidak peduli dengan masalah kita. Saya ulangi, Tuhan tidak peduli dengan masalah kita. Tetapi Tuhan lebih peduli akan kita mengatasi masalah itu. Tuhan gak pernah peduli masalah itu seperti apa, karena buat Tuhan masalah itu terlalu gampang. Tetapi yang Tuhan mau adalah respon kita saat ada masalah seperti apa. Pada saat itu Tuhan lebih mementingkan bagaimana kita dibentuk dari masalah itu. Terlalu mudah buat Tuhan mengatasi segala masalah hidup kita hari ini. Masalah uang, ekonomi, masalah kesehatan atau apa. Buat saya sangat percaya kalau Tuhan memang mau mendadak jadi sultan, mendadak sembuh. Tetapi apakah kita siap, karakter kita bisa diubahkan dari segala permasalahan yang terjadi. Jadi Tuhan itu lebih peduli kitanya, bukan masalahnya. Gak salah sih kita berdoa, Tuhan tolong berkati saya. Gak salah Tuhan kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya, manusiawi sekali. Tetapi yang Tuhan mau adalah
Mungkin kalau misalnya kita lihat kayak seperti kisahnya Ayub, dia menghadapi keadaan yang sangat susah, ditinggal istrinya seperti itu, anak-anaknya meninggal, semua hartanya hilang. Bahkan dikatakan mungkin gak ada orang di dunia ini yang penderitaannya seperti Ayub. Tetapi dia dibentuk oleh Tuhan sedemikian sampai dia punya sikap yang benar dan akhirnya semua itu dipulihkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan peduli akan kita Bapak Ibu. Tuhan peduli akan Bapak Ibu semua di tempat ini, termasuk peduli akan saya. Tuhan tidak pernah memandang kita itu siapa, dari golongan mana, dari kekayaan yang di sultan tingkat mana, tidak. Karena Tuhan sayang setiap kita tanpa terkecuali. Dan pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat Bapak Ibu. Bapak Ibu harus pegang itu. Sama kita merasa Tuhan udah terlalu lama saya berdoa seperti ini. Tapi saya cuma katakan mungkin Tuhan bilang waktunya belum. Atau yang kita doakan justru itu akan menghancurkan kita. Kita gak pernah tahu loh. Tuhan gak pernah segan-segan untuk menghancurkan segala rencana kita. Kalau rencana itu Tuhan tahu itu akan menghancurkan kehidupan kita, Tuhan akan gagalkan. Karena Tuhan begitu sayang dalam kehidupan, begitu sayang sama kita semua. Menurut kita baik, ya kayak beberapa waktu yang lalu, koin, robot, apa, cara kaya paling mudah, ya gak, lihat yang flexing, akhirnya apa, bless, sekejap mata, kelihatannya baik pertama-tama, lihat tuh, ada contohnya banyak kan role modelnya kan, yang akhirnya sekarang berbaju orange, sesimpel itu aja. Rencana kita baik, Tuhan kalau ini saya punya uang segini-gininya nih, wah, setiap buka sosmed, setiap buka TikTok lihat dia lagi flexing. Siapa tahu ini jawaban Tuhan akan doa saya. Mungkin gitu kan berpikirnya ya. Udahlah, ini konfirmasi katanya. Kita ikut, gak ikut gak lama. Pertama-tamanya sih dapat tuh katanya returnnya ya. Berapa persen. Besok-besoknya, wah konfirmasi jelas banget Tuhan. Ini jalan Tuhan buat saya. Masuk lagi, akhirnya bye-bye. Kenapa ya? Kita nafsu. Kita doa sama Tuhan, memaksa Tuhan, Tuhan ini jalanmu. Padahal kita nggak dengar apa kata Tuhan. Tapi kita seakan-akan mendengar suara Tuhan. Seakan-akan mendengar jawaban Tuhan. Kenapa? Kurang intim sama Tuhan. Nggak bisa mendengar mana suara Tuhan, mana suara hati kita, mana itu nafsu kita sendiri. Jadi pengalaman bersama Tuhan Bapak Ibu di hari-hari ini sangat menentukan. Berjalan bersama Tuhan ke depan, nggak selalu Tuhan kan nggak bilang langit selalu biru. Tuhan nggak pernah bilang ikut Tuhan selalu ini, enggak. Tapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan Dia. Kenapa saya bilang pengalaman itu sangat penting? Ke depan kita nggak pernah tahu akan terjadi kejadian apa. Hari ini kita masih beribadah dengan baik. Ya, kalau kemarin kita lihat di satu kota baru pasang patung aja katanya udah tutup. Besok-besok kita kayak gimana kita nggak pernah tahu, kita akan beribadah bisa gak di tempat ini. Nah pada saat keadaan itu terjadi, kalau kita nggak punya pengalaman, kita akan hilang arah. Tetapi kalau kita punya pengalaman dulu saya pernah ditolong Tuhan, kita yakin Tuhan yang sama hari ini dan ke depan akan menolong kita. Makanya pengalaman bersama Tuhan itu sangat menentukan. Saya pernah ditolong Tuhan, saya pernah cerita kalau nggak salah tempat ini di tahun waktu awal saya mau membeli rumah saya yang di Taman Palem. Bagaimana saya punya pengalaman bersama Tuhan, di hari saya mau membayar cicilan itu nggak punya uang, saya berdoa sama Tuhan, sekali dapat, kalau sekali kebetulan. Kalau setiap bulan seperti itu saya rasa bukan kebetulan, memang Tuhan mau saya terus berlutut untuk berdoa memiliki rumah itu. Dan pada saat, setelah itu saya memiliki keadaan ekonomi yang cukup baik, tapi diizinkan Tuhan ke bawah lagi. Nah waktu ke bawah, saya nggak jadi down. Kenapa? Saya cuma punya prinsip, saya dulu pernah ditolong Tuhan, hari ini pasti akan ditolong Tuhan. Karena punya pengalaman. Ini ada istri saya.
Rumah kami nggak terlalu besar. Kalau saya ingat pertolongan Tuhan, saya bisa nangis lagi nyetir mobil. Aduh gila, ini punya rumah ini nih, bagaimana Tuhan begitu baik. Nah itu yang jadi kekuatan buat saya menghadapi hari-hari ke depan. Saya punya pengalaman seperti itu yang sampai hari ini saya nggak pernah lupa, walaupun itu kejadian 20 tahun yang 16 tahun yang lalu. Dan itu menjadi satu kekuatan buat saya. Dan di tengah 16 tahun itu pengalaman pertama, ada pengalaman kedua lagi, ada pengalaman ketiga lagi yang membuat saya semakin hari semakin punya fondasi, meyakini kalau keadaan apapun di luar sana, sekali Yesus tetap Yesus. Coba kalau kita nggak punya pengalaman, baru digoda yang cantik dikit, jualah Yesus. Ada yang ganteng, kaya, jualah Yesus. Jadi pengalaman bersama Tuhan, sekali lagi, itu adalah kunci pertama dan yang terpenting kita supaya bisa bangkit dan jadi pemenang di hari-hari ini. Itu poin pertama. Saya cepat aja hari ini ya, sampai jam 2. Yang kedua, pada saat kita punya pengalaman bersama Tuhan, kita jadi bisa mengenal siapa diri kita. Kita dari kecil mungkin ada yang mengalami pengalaman kurang baik bersama orang tua, dibilang, kamu itu anak bodoh, kamu itu anak pembawa sial, kamu itu tidak seperti kokomu, kamu itu tidak seperti adekmu, kamu tidak seperti anak tetangga. Mungkin kita mengalami itu dari kecil yang tidak disadari. Pada saat orang tua kita mungkin bukan marah, cuma sekedar plus kita emosi sesaat. Tetapi perkataan-perkataan itu masuk ke dalam kehidupan kita sehingga kita membawa perkataan-perkataan itu ke depan pada saat kita bertumbuh dewasa secara nggak langsung. Dan kita mulai kehilangan arah diri, siapa kita sesungguhnya. Yang kita tahu adalah gua anak pembawa sial. Jadi setiap kali kalau kita melakukan sesuatu, gua sial, gua sial, gua sial. Itu yang ada di otak kita. Saya tidak sehebat koko saya, tidak sehebat siapa, tidak sehebat orang lain lah. Jadi dalam perjalanan kita selalu merasa saya tidak sehebat dia. Ada yang ngalami itu? Banyak. Puji Tuhan, pada saat kita tahu siapa Tuhan kita akan berubah loh. Cara memandang siapa diri kita, bahwa kita adalah ciptaan yang sempurna. Kita adalah baik adanya Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Bahwa kita adalah pribadi pemenang. Kalau dari segi kedokteran Bapak Ibu ya, kita bisa jadi nih, dari jutaan sperma hanya satu sperma yang bisa menembus sel telur sehingga jadi kita ya. Itu udah sering dengar. Itu aja kita udah tahu bahwa kita menang dari jutaan calon-calon yang gak jelas ini nih, yang udah gak jadi. Kita udah menang. Itu udah satu. Terus bahwa kita ditebus dengan hidup Tuhan sendiri, dengan darah Tuhan sendiri. Begitu berharganya kita di mata Tuhan. Kita sampah ya tadi ya. Tapi Tuhan mau datang untuk tebus kita. Kita berharga gak? Berharga. Kita dosa loh. Suami istri mungkin saat ini lagi ribut, marahan. Anak sama orang tua enggak hormat, orang tua sama anak enggak sayang. Misalnya kita bikin dosa apapun. Tapi hari ini kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni loh. Karena Tuhan begitu sayang sama kita dan Tuhan bilang engkau berharga di mataku. Jadi kalau kita punya pengalaman bersama Tuhan, kita akan memiliki pandangan yang berbeda dengan terhadap diri kita sendiri. Banyak orang bisa menilai orang lain baik, tapi dia tidak bisa menilai dirinya baik. Saya ulangi ya, banyak orang bisa menilai orang lain baik, tapi dia tidak bisa menilai dirinya baik. Dan buat saya itu gak fair. Dan buat saya itu melecehkan Tuhan. Kenapa? Ya karena Tuhan bilang aja engkau baik, engkau sempurna, engkau hebat, Tuhan rencanakan semuanya baik.
Tapi kenapa kita bisa membalikan kata-kata Tuhan itu terhadap diri kita? Mustahil kita bisa mengasihi orang lain kalau kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri. Bohong. Firman Tuhan itu kan, kasihlah Tuhan Allahmu. Nah Bu, oke. Lalu kedua, kasihlah sama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah kalau engkau belum bisa mengasihi dirimu sendiri, gimana engkau bisa mengasihi sama manusia? Benar kan? Logikanya kita berbicara logika aja dulu. Kalau engkau belum bisa mengasihi dirimu, gimana engkau bisa mengasihi orang lain? Jadi untuk bisa bangkit dan jadi pemenang, kita harus punya paradigma yang benar tentang diri kita. Tadi punya pengenalan akan Tuhan. Kedua, bagaimana kita menilai diri kita. Karena kita punya pengalaman bersama Tuhan, mengenal Tuhan, siapa Tuhan, kita bisa menilai diri kita dengan benar. Pada saat kita punya keyakinan terhadap diri kita benar, mempunyai pola pandang yang benar, memiliki pengenalan yang benar terhadap diri kita sendiri, kita akan punya satu keyakinan dalam melakukan sesuatu. Dan yang terpenting, karena kita tahu Tuhan punya rencana yang baik buat hidup kita. Nah itu poin dari pengenalan akan Tuhan. Kita dapat bonus, kita tahu siapa diri kita. Poin yang kedua, di hari-hari ini Bapak Ibu, saya sangat concern dengan apa yang namanya keluarga. Keluarga. Kalau dulu dikatakan seorang pria bekerja di luar sana pulang, kalau lihat rumah berantakan, lihat istrinya masih seperti mungkin masih pakai dasteran, bla bla bla, itu kata orang dunia ya. Wah itu rumah jadinya nggak nyaman. Tapi cobalah kalau seorang pria pulang ke rumah disambut dengan baik, keadaan rumah sudah rapi, istrinya sudah wangi gitu ya. Papa makan apa? Gitu ya. Udah gitu. Jarang sih sekarang hari-hari terakhir ketemu yang seperti itu. Jujur ngomong jarang gitu ya. Anak-anak milenial apalagi, waduh udah jarang deh. Papa makan apa? Mungkin yang Bu Helen masih begitu. Papi mau makan apa? Disediain udah makanan. Kalau sekarang enggak. Makan apa? GoFood aja gitu ya. Tapi saya concern dengan apa yang namanya keluarga Bapak Ibu. Keluarga buat saya, kita kan udah tahu prioritas ya. Pertama adalah Tuhan, kedua adalah keluarga. Ketiga pekerjaan, dan keempat adalah baru pelayanan. Jangan pernah terbalik dengan urutan ini menurut saya, karena kalau terbalik akan kacau. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang yang pertama Tuhan, yang kedua adalah keluarga. Jadi menurut saya, Bapak Ibu saat ini kalau memiliki mungkin kondisi keluarga yang tidak enak, yuk buru-buru ambil tindakan supaya kita pulih dalam keluarga. Caranya sangat mudah. Caranya sangat mudah. Minta maaf. Tapi dia yang salah, minta maaf. Kita dulu yang minta maaf. Pemulihan keluarga akan terjadi pertama kali kalau ada salah satu yang berkata, saya salah, saya minta maaf. Gak usah pikirin siapa dulu yang salah. Berani gak kita minta maaf? Tapi dia yang selingkuh. Sekarang selingkuh bukan hanya ngomong yang laki ya, yang perempuan juga banyak yang selingkuh kita ngomong. Tapi dia dulu, gue selingkuh kan gara-gara dia begini, dia begono. Gak diperhatiin, terlalu sibuk sama pekerjaan, terlalu sibuk sama hobi dia main sepeda. Saya ditinggal, saya sendirian, ada teman lama saya datang. Ngechat pertama, hai apa kabar? Masih inget gak? Itu loh kita dulu yang waktu SMA duduk sebelahan, tulis surat. Zaman saya dulu kalau tulis surat, sekarang mah enggak ya. Send WA kalau sekarang. Oh iya, yuk ketemu ngopi. Oh dia lebih kasih perhatian saya dibanding suami saya, dibanding pasangan saya. Misalnya.
Jadi kita berusaha membenarkan diri dengan tindakan kita. Tapi saya cuma mau katakan begini, seandainya terjadi di satu pihak pasangan kita yang seperti itu, ya kita dulu minta maaf deh kalau kita masih bilang keluarga itu adalah yang terpenting. Kalau kita menghargai lembaga keluarga seperti Tuhan menghargai keluarga. Tuhan sangat concern kan sama yang namanya keluarga. Kalau kita concern dengan itu, kita dulu aja minta maaf sama pasangan kita. Gak usah peduli perbuatan dia seperti apa. Kita dulu, karena apa? Saya percaya kalau dalam satu keluarga ada satu orang yang berdiri mau membela kebenaran Tuhan, Tuhan akan bela. Kita dulu yang minta maaf, sorry ya, tulus minta maaf, sorry gue minta ini. Dan langsung bilang aja, apapun perbuatan lu gue maafin kok. Jadi minta maaf dan memaafkan. Pemulihan itu terjadi. Sesimpel itu menurut saya, tapi yang sekarang tuh kata maaf itu susah banget. Gengsinya gede banget. Dan membenarkan dirinya itu kuat banget. Membenarkan diri. Jadi kalau dalam keluarga, to love is to give, not to get. Saya selalu prinsipnya gitu. Mengasihi, mencintai itu adalah memberi, bukan menerima. Jadi concern dengan keluarga, pemulihan. Suami istri, yuk. Di saat ini nih, 2023. Ayo dong, pulih. Ingat janji nikahmu. Waktu di hadapan Tuhan, di hadapan gembala, di hadapan jemaat, kan janji nikah begitu kan? Menyertai dalam susah duka, susah ataupun senang, miskin atau kaya, sehat atau sakit. Ingat janji nikahmu. Percaya. Saya baca satu kiriman WA. Maklum, saya sering, kan saya penggiat sosmed, jadi tahulah kayak gitu, banyak dapat kayak gitu. Ditanya, ada seorang punya 3 orang istri. Oh sorry, terbalik. Seorang perempuan 3 kali menikah. 3 kali menikah, ditanya. Di antara ketiga suamimu ini, mana yang paling baik? Kira-kira tahu gak jawaban? Yang pertama. Dia jawab, yang pertama walaupun nyebelin, walaupun ngekiin, walaupun banyak kurangnya, tapi dia jauh lebih baik daripada yang kedua dan ketiga. Jadi kalau gampangnya di situ saya cuma ngambil gini, mau berapa kali pun kita ganti-ganti pasangan. Pasangan pertama yang engkau sudah janji sama Tuhan, itu ada yang terbaik. Mungkin di tengah jalan ada terjadi masalah, tapi pada saat engkau membawa kepada Tuhan, masalah itu akan beres. Karena itu adalah janjimu di hadapan Tuhan. Bukan janji kita terhadap manusia nih, bukan. Kita janji di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan bela. Jadi menurut saya sih seperti itu ya. Makanya saya selalu punya prinsip menikah hanya 1 kali. Kalau kita salah ya udah, namanya kita istilahnya mungkin waktu salah pilih, salah di awal, tapi pada saat kita berjalan bersama Tuhan selanjutnya, Tuhan akan rapikan itu semua kok. Jadi saya berdoa tempat ini, suami istri yang ada masalah, yuk coba tolong beresin. Indah kok pulang ke rumah, ya di rumah itu menurut saya, makanya saya termasuk family man, jarang keluar ke rumah gitu loh. Diajak teman-teman, enggak lah, saya mendingan di rumah aja sama istri saya. Saya akan penuh di situ, full. Walaupun mungkin di luar ada teman-teman ngakak-ngakak ya sekali-sekali boleh, bukan berarti kita kehilangan kehidupan sosial. Tapi kalau ngomong prioritas, saya lebih baik saya di rumah aja. Hubungan suami istri dirapikan. Hubungan kita dengan orang tua dirapikan yuk. Kita sebagai anak harusnya hormat sama orang tua. Itu firman Tuhan sudah katakan. Seperti apapun orang tuamu, kita anak minta maaf. Nggak pernah satu kebetulan kita lahir, Tuhan izinkan lahir dari orang tua yang ada sekarang. Nggak pernah satu kebetulan.
Tuhan kan gak sembarangan kan random. Tush, nih kasih dia aja. Tush, kasih dia aja. Enggak. Tapi kalau Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah keluarga, di tengah orang tua seperti itu, karena Tuhan punya rencana buat kita. Tuhan mau kita mungkin jadi pemenang buat mereka-mereka semua. Mungkin kita lahir dari orang tua yang sangat keras. Saya punya background orang tua saya seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur saya bisa lewatin itu semua. 7 tahun berpuasa. Gak gampang lewatinnya, yes. Tapi karena saya punya hati mau menangin. Dan terjadi indah. Hari ini kalau saya ke mall sama orang tua saya bisa gandeng papa saya bisa gandeng mama saya. Hari ini kalau pulang ke rumah orang tua saya bisa tidur di paha mama saya. Istri saya sampai bilang, lu mesra banget sama mak lu. Ya masa sama orang lain, ya kan? Angkat telepon aja dia sampai bilang, ih lu gak pernah gituin gue lu, sama lu mesra banget. Kecemburuan seorang istri, tapi baik kok, ntar saya juga berubah, hayang gitu. Tapi pada prinsipnya yuk, kita anak-anak hormati orang tuamu, bagaimanapun orang tuamu ampuni mereka. Karena mungkin aja mereka bersikap keras, karena mereka mengalami itu dari orang tua. Mereka juga berarti dari kakek nenek. Kita gak pernah tahu loh, lagi kecilnya gimana. Ternyata papa saya cerita, waktu kecil dia kalau jam 6 sore belum pulang, itu nenek saya sudah pecutan di belakang. Lagi main, cetur pulang, dihajar. Mereka ngalamin itu kan, kita gak tahu waktu kecilnya mereka. Dan mereka menganggap, oh mendidik anak seperti itu. Makanya waktu mereka punya anak, kita masih kecil, cetur. Karena mereka diajarinya seperti itu. Dan kita saat ini yang sudah mengerti kebenaran, menurut saya, yuk kita ampuni orang tua. Dan kalau Bapak Ibu mengatakan, saya hari ini seperti ini karena orang tua saya, kan ada yang bilang tuh kepahitan gitu ya. Karena ditolak, karena kepahitan sama orang tua. Tadi katakan, saya orang waktu kecil orang tua sering katain kita, bego lu apa segala gitu. Jadi kita bilang, kita jadi hari ini karena orang tua kita, menurut saya no. Menurut saya no. Itu adalah keputusan kita. Jadi banyak nih ya memang itu efeknya. Ya, yang pergaulan bebas, yang jadi LGBT, whatever semua itu yang dibilang itu karena efek orang tua. Betul. Karena kehilangan figur pria, figur bapak di dalam rumah. Saya setuju. Tapi saya nggak bisa bilang itu kita jadi pemakluman bahwa kita jadi boleh begitu karena orang tua kita seperti itu. Karena kita mau berontak, kita mau pakai obat, kita mau apapun yang nggak benar. Itu karena keputusan kita. Saya punya 1000 alasan supaya saya menjadi pengedar narkoba, jadi penjudi, yang main hidup di dunia malam. Saya punya 1000 alasan itu. Kenapa lingkungan saya seperti itu dan itu maklum. Saya ngelihat kok tetangga saya, orang tua, suami istri, sama anaknya sama ngedek, tetangga saya. Dan itu nggak jadi satu aib. Waktu itu ya, apalagi sekarang, nggak jadi aib. Jadi saya punya alasan kalau saya begitu saya tinggal ngomong, dia aja boleh, kenapa gua enggak? Tetapi saya mengambil keputusan, saya nggak mau seperti itu. Itu keputusan. Ampuni orang tuamu, orang tua, jangan sakiti anakmu, jangan sakiti hati anakmu, itu firman Tuhan katakan. Kita yang udah tahu kebenaran firman Tuhan, ada anak-anak kecil tadi saya sebelum naik ke bawah, anak-anak sekolah minggu lagi sama Debbie, waduh saya bilang indah banget. Oh sayangi mereka dong. Jadilah orang tua yang baik untuk mereka dong. Orang tua yang baik buat anak-anak itu bukan dari berapa banyak yang engkau kasih, tapi seberapa banyak engkau kasih contoh. Bukan barang, bukan mainan, bukan ngajak main ke time zone dikasih kartu, no banyak-banyak lu mau main-main dah lu. Bukan. Tapi seberapa banyak engkau punya waktu untuk mereka, temani mereka, gendong mereka, ajak ngobrol sama mereka. Aduh, Bapak Ibu saya menikah sama istri saya tahun ke-15 ya, tahun ke-16 tahun ini. Belum Tuhan percayakan keturunan. Makanya kalau saya ketemu anak kecil tuh, aduh kayaknya gimana. Sedangkan Bapak Ibu sekarang sudah punya pasangan, sudah punya anak. Kok nggak disayang sih anaknya? Lagi kecil tuh lagi lucu-lucunya loh.
Kita orang kalau jalan ke mall aja lihat anak kecil lucu, ini lucu banget ya. Anak orang kita bilang lucu gitu. Masa engkau nggak pernah mau ngomong anakmu sendiri lucu, anakmu itu baik. Ya, poin kedua, keluarga dirapiin tahun ini. Yang ketiga, perhatikan dengan siapa engkau bergaul. Pergaulan hari-hari ini kelihatannya baik kelihatannya, tapi belum tentu baik. Pertama-tama, WA group yang gak jelas, kita left group aja. Itu paling gampang gitu. Yang isinya ngomongin orang, yang isinya kirim hal yang nggak benar, ya gosipin orang lah, politik lah, apapun itu, kalau mengganggu, left group aja. Nggak usah dibaca, buang waktu, clear chat aja. Kalau memang nggak enak, aduh gua nggak enak, tapi saya punya prinsip kalau nggak enak, mendingan bukan ngomong enak nggak enak. Kalau itu udah mengganggu, cabut dari grup itu, nggak usah peduli. Perhatikan dengan siapa engkau bergaul. Kau bergaul dengan orang-orang positif, kau akan jadi positif. Tapi engkau bergaul dengan orang-orang yang suka gibah, hal-hal negatif, engkau akan jadi negatif. Tapi dia teman lama gue, teman sekolah, teman dari kecil. Kita mau hidup seperti mereka? Pertanyaan saya simpel itu. Teman bisnis nih, kalau left group ntar nggak dapat kangtau. Sekarang saya tanya, selama engkau di grup, kangtaunya apa? Selama engkau di grup, kau dapat positifnya apa? Kalau nggak ada, cabut aja. Kan kita ngomong tadi, kalau kita ini ntar kehilangan ini, benar. Sekarang saya tanya, berapa lama udah ada di grup? Bukan hanya grup WA ya, grup permainan, grup sepeda, klub sepeda sekarang. Klub golf, saya lagi mau diajakin main golf lagi. Apalagi ayo, sebutin deh dengan siapa engkau bergaul. Dapat positifnya apa negatifnya lebih banyak? Kalau dapat negatifnya lebih banyak, cabut. Segampang itu. Tapi saya mau menangin mereka. Masa iya? Banyak kan ngomong gitu kan rohani. Yuk saya sana supaya saya bisa menangin mereka. Enggak. Menangin mereka bukan dengan gitu caranya. Iya dong, sama aja. Saya mau menangi semua orang yang diskotik, saya masuk diskotik berarti gitu kan. Segampang itu kita berpikir logikanya. Enggak seperti itu. Kita harus punya kehidupan sosial, yes. Kita harus jadi terang dimanapun kita berada, yes. Tetapi untuk support system kita, lingkar satu kita harus pilih-pilih. Makanya di sini harus ada cool. Semua udah ikut cool kan? Iya. Nah, cool pun nih nggak usah begini nih di cool nih. Yang lucu tempat saya, tempat yang saya tahu gitu ya. Cool itu jadi kayak liturgi kecil. Terus dia tidak enak. Aduh gue nggak enak, udah lama ini ke gembala cool gue dia. Gue kalau pindah ntar dia nggak enak. Kalau engkau tidak bertumbuh di cool itu, cari cool lain. Jangan karena nggak enak, menurut saya ya. Maaf kalau saya salah. Mungkin nanti ibu koreksi saya bu kalau salah. Tapi kalau saya karena di tempat yang saya tahu nih banyak cool, dia nggak bertumbuh di sana. Gembala coolnya tidak perhatiin dia. Ya saya cuma bilang sama dia, kok saya begini-gini, kamu pindah aja. Kan nggak ada ikatan mati, nggak ada kontrak darah, kau harus di cool itu selamanya. Kalau saya bilang gitu. Cari komunitas di mana engkau bisa bertumbuh dengan baik. Tapi saya percaya di sini lingkungannya baik. Seberapapun jumlah kita saat ini, saya tahu bagaimana Pak Im punya hati, Bu Helen punya hati, Pak Wisnu dan Ibu. Di sini lingkungannya baik. Saya walaupun jarang berkomunikasi dengan Pak Im, hanya just WA, tapi di dalam hati kecil saya sama istri saya sepakat. Kalau saya ada butuh sesuatu, saya telepon Pak Im pasti bantu saya. Makanya walaupun gimana saya anggap dia itu bapak rohani saya. Saya punya keyakinan itu. Saya jarang komunikasi. Sebulan nggak sekali. Pak Im hanya kirimin link YouTube. Saya cuma oke, saya baca, saya dengar, saya nonton YouTube-nya, saya kasih jempol, kasih komen. Tetapi di dalam hati kecil kita tahu kok siapa orang yang bisa. Once I have
problem, saya bisa bergantung sama dia, saya bisa minta tolong dia. Saya banyak kenal hamba Tuhan, tapi beda hubungan saya, maksudnya hatinya itu loh. Ada hamba Tuhan ya yang beberapa kali sama saya kita hang out, ngopi bareng apa, iya. Tapi saya nggak punya feeling, aduh kalau ada apa-apa gue ngomong sama dia bisa tolong gue apa enggak ya. Nah feeling itu nggak ada tuh. Makanya saya bilang, this is my home. Walaupun saya di sini bukan sebagai pengerja tetap, tapi saya cuma katakan this is my home. Saya merasa dari dulu waktu saya datang sini saya diterima. Nah penerimaan ini penting. Jadi Bapak Ibu, yang pertama bagaimana engkau punya pengalaman bersama Tuhan, bagaimana engkau mengenal dirimu. Keluarga diperhatikan hari-hari ini. Yang sudah terjadi belakang udah gak apa-apa, yang penting hari ini udah tahu kita harus pulih, saya minta maaf dulu dan saya memaafkan. Yang tiga, perhatikan pergaulanmu, yang gak benar dibuang, kita tinggalin, cari pergaulan baru yang lebih baik. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini, kalau kami diingatkan Tuhan bahwa kami adalah umat-umat pemenang, bahwa kami Tuhan sudah pilih untuk jadi pemenang. Maka tahun 2023 inilah tahun kami untuk bangkit dan jadi pemenang. Dan Tuhan, biarlah kami boleh mempunyai pengalaman bersama Tuhan. Dan aku berdoa untuk teman-teman, untuk seluruh jemaat di GBI Home ini ya Tuhan, Kau jumpai secara pribadi, satu persatu Kau jumpai secara pribadi. Mungkin yang saat ini menjauh dari Tuhan, Tuhan tarik kembali, Tuhan peluk kembali. Biar mereka boleh mengalami kasih Tuhan, mereka boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Pengenalan akan Engkau yang benar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu setia, Tuhan yang tak pernah lalai memperhatikan kami. Itu boleh kami dapatkan ya Tuhan. Hari lepas hari kami boleh berjalan bersama Tuhan. Dan kami yang mungkin saat ini, selama ini salah memandang siapa diri kami sendiri, kami boleh diubahkan bahwa kami adalah masterpiece-nya Tuhan. Bahwa Tuhan menenun kehidupan kami. Tuhan telah mengenal kami dari kandungan ibu kami. Dan Tuhan memiliki rancangan yang baik dalam setiap kehidupan kami. Walaupun hari-hari ini mungkin kami sedang mengalami lembah, tapi satu hal yang kami tahu, berjalan bersama Tuhan kami akan terus naik. Berjalan bersama Tuhan kami sanggup menanggung segala perkara yang ada. Dan satu hal, berjalan bersama Tuhan kami adalah lebih daripada pemenang. Dan siang hari aku juga berdoa ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Biar kasih Tuhan memulihkan keluarga demi keluarga. Hubungan suami istri, orang tua anak, antar saudara yang belum benar, yang mungkin bermasalah. Siang hari ini aku berdoa minta belas kasih Tuhan turun. Meminta kasih Tuhan turun, terjadi pemulihan atas keluarga demi keluarga. Sehingga hari-hari ke depan kami akan melihat keluarga-keluarga berdatangan ke tempat ini. Suami istri, orang tua anak berpegangan tangan, bersama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan bantu kami untuk memiliki komunitas yang sehat, komunitas yang baik, komunitas yang dapat membangun kehidupan kami. Kul di tempat ini boleh bertumbuh semakin hari ya Tuhan. Secara kuantitas, secara kualitas boleh bertumbuh lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Secara khusus aku berdoa bagi gembala tempat ini, Pak Immanuel dan Ibu, dan juga wakil Pak Wisnu dan Ibu. Aku berdoa Tuhan Kau berkati pemimpin-pemimpin tempat ini menjadi Bapak dan Ibu rohani yang baik, yang bisa mengayomi, yang bisa menjadi tempat kami berseru, tempat kami mungkin mengadu. Berkati kesehatan mereka, berkati Tuhan keluarga mereka. Seluruh tim pelayanan di GBI Home juga diberkati. Yang bekerja, yang berusaha, mungkin yang masih belum punya pekerjaan diberkati Tuhan. Ini adalah rumah Tuhan, GBI Home adalah
rumah Tuhan, di mana Tuhan menjadi kepala dan Tuhan yang memberkati seluruh isi rumah yang ada. Jemaat Tuhan tempat ini diberkati. Pekerjaan yang ada diberkati Tuhan, bertumbuh berkali lipat, usaha mengalami keuntungan. Yang studi diberkati, yang belum punya pekerjaan Tuhan buka pintu pekerjaan. Pelayanan tempat ini juga akan bertumbuh semakin hari. Kegerakan Roh Kudus akan lahir di tempat ini. Seperti di Asbury, Pentakosta ketiga boleh kami alami di GBI Home ini. Terima kasih Bapak untuk semuanya, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih-kasih Tuhan, marilah sebelum kita pulang, biarlah Tuhan melengkapi kita dengan berkat-Nya. Kasih-kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, penyertaan yang manis, yang sempurna daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin.
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.